Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit pecinta hewan N2 TV. Luar biasa. Sudah santai, hebat, peternakannya besar. Ini di kandangnya milik Mas Heri. Kita ngomong alamat. Yang jelas ini di Kota Metro. Untuk dusun dan desa kita lihat ya nanti ngobrol-ngobrol. Nah, beliau tuh Pak bosnya. Iya, betul. Ya, sejauh bisa memberikan manfaat atau. Assalamualaikum Mas Heri. Waalaikumsalam. Ngobrol-ngobrol di pembuka ini. Monggo, Ini ya. desa apa toh? Ganjar Asri. Dusunnya berapa? Dusun RT 19 ini, Mas. RT 11 Ganjar Asri. Ya. Kota Metro. Kota Metro. Wih, ini di kota asri banget lagi ini. Ini mencoba sesuatu yang bikin adem. Adem. Ini mulai berjalan atau mulai berternak ini sudah berapa tahun? Ini jalan 3 tahun, Mas. 3 tahun. Ya. Di kota ada masalah nggak? Sejauh ini alhamdulillah kita aman-aman saja. Aman. Aman, terus secara dari lingkungan sekitar juga nggak ada masalah, bahkan relatif mendukung ya, karena memang sebelum kita mulai kita juga sampaikan ke masyarakat melalui media RT kita akan bangun usaha seperti ini. Dan alhamdulillah masyarakat menerima ya. Menerima. Ini kapasitas berapa, Mas? Ini kapasitas 300 ekor ya, penggemukan atau breeding? Ini kombinasi, Mas. Kombinasi antara breeding dengan fattening atau penggemukan. Wih. Jadi konsepnya di sini tidak dipisah karena sebenarnya konsep breeding dan fattening atau pembudidayaan dan penggemukan itu harusnya jadi satu, Mas. Kenapa harus jadi satu? Karena hasil dari budidaya itu adalah kan turunan penggemukan, turunan yang akan kita jual. Nah, untuk kita jual dengan harga bagus atau kualitas bagus ya harus kita gemukan, harus kita pisah pola pemeliharaannya kan seperti itu. Untuk indukan berapa ekor dari 200 ini? Dari 200 ini kurang lebih 200-an. Ini 300-an kapasitas, untuk indukan sekitar 200-an. Indukannya 200? Iya. Kurang lebih. Kita lihat sini sebelah sini. Full domba ya? Domba ada lokal atau lokal? Ya. Ada beberapa yang turunan Jawa Randu atau Rambon kalau orang bilang, yang jantan-jantan itu hanya untuk persediaan hewan untuk akikah, untuk ternak. Oh gitu, coba Mas kita diajakin jalan-jalan ke sana. Ayo monggo Mas. Ayo. Ya kan kita lihat. Ini kebetulan baru dipakan. Ini pakan. betina semua? Ya, ini betina. Udah jadi babon atau diri? Udah, ini babon baru. Ini anakan pertama yang kita hamilkan. Artinya ini kalau ini lahir udah punya cucu berarti. Ini periode pertama breedingan? Ya, ini anakan dari indukan-indukan yang sebelumnya. 200 ekor ini? Ya, ini adiknya. Adiknya yang ketiga ini. Periode ketiga? Yang kedua mana? Kedua ada di bok-bok atau yang masih ya tanggung-tanggung lah. Kita lihat lagi nih. Ini rata-rata untuk makan domba ini apa aja? Kalau di Navi Farm ini kebetulan di sini saya namakan Navi Farm, Mas ya. Navi Farm ini kita 90% rumput. Full rumput? 90%. 90%. Sisanya? Sisanya kita pakan buatan dari ampas singkong atau onggo. Cuman itu aja? Iya. Tapi untuk manajemen pakan sebenarnya dihitung nggak? Dihitung. Per hari berapa? Per hari ini kurang lebih per ekornya sekitar 3 kilo. 3 kilo rumput. Itu per ekornya per hari. Per hari? Ya. Untuk biaya? Untuk biaya kurang lebih sekitar kalau karena di sini rumput saya nanam sendiri, Mas ya. Jadi biayanya sangat murah. Murah. Karena nanam sendiri sehingga saya rumput tidak beli. Jumlah segini banyaknya 300 ekor ya? Ya. Ini bang pakannya berapa meter persegi? Saya nanam rumput untuk mencukupi kebutuhan ini ada sekitar saat ini 1 hektar, 2 hektar kurang, sekitar 1,7 hektar. 1,7 hektar. Ya. Itu mencukupi atau masih kurang? Masih mencukupi lah. Karena kita campur dengan onggo tadi kan.
sesekali kita belikan daun singkong Mas sebagai campuran. Kalau murni tanaman kita sendiri, bang pakan kita sendiri, tidak mampu ini? Masih mampu. Masih mampu? Masih mampu. 1 hektar, 1,7 hektar masih mampu. Karena rumput yang kita tanam ini kan jenis odot. Ini kan 1 bulan sekali panen. Sehingga untuk siklus atau perputaran pakan yang kita ambil dari tanaman sendiri itu masih mencukupi. Untuk odot sendiri, kalau domba semuanya setiap hari sampai berbulan-bulan full odot tanpa ada ampas singkong, tanpa ada silase daun singkong, kira-kira adakah pertumbuhan yang menghambat? Justru yang saya alami ya, dari pengalaman tahun pertama sampai dengan memasuki tahun ketiga, inilah saat ini jenis pakan yang menurut kami tepat. Karena memang kembali ke fitrahnya hewan ini kan memang rumput ya. Dulu pernah kita 50% onggok, 50% rumput, itu malah ada pengaruh di peranakan. Sehingga banyak yang keguguran, banyak yang prematur karena tadi itu onggok itu kan ada sedikit sifat asam. Nah, itu yang terlalu resiko di kandungan. Sehingga sekarang pakan kita jaga 90% itu rumput. Dan untuk pertumbuhan di anakan-anakan seperti ini juga sudah kita kasih rumput, ini alhamdulillah normal pertumbuhannya. Normal ya Mas? Iya. Ya senang dia. Wih, coba lihat lagi Mas. Ini untuk, ini ada kambing di sebelah domba. Ya. Konon cerita antara kambing dan domba tidak bisa disatukan, bersebelahan kandang. Ini gimana nasibnya? Ini bukti bahwa sebenarnya pada prinsipnya nggak ada masalah Mas. Sebenarnya ya, sejauh kita lakukan pemeliharaan, pengolahan, dan manajemen yang baik, sebenarnya nggak ada masalah. Nah, hanya saja memang ini minoritas saya, hanya 2 ekor, ini sisa dari awal yang kami miliki dulu. Kami dulu awalnya Jawa Randu seperti ini, Rambon seperti ini. Tapi sekarang kita ganti dengan jenis gembel, domba biasa. Kenapa Mas? Jawa Randu dan domba ini malah Masnya seneng ke dombanya? Ada cerita tersendiri ya. Gimana? Jadi dulu awalnya ini, sekarang pindah menjadi gembel karena pertama setelah kita perhatikan dan kita monitor, ternyata kambing jenis domba atau gembel yang enggak berkelas ini atau yang kelas biasa ya, ini lebih produktif. Dari sisi produktivitas anak, siklus perputaran dan ketahanan terhadap lingkungan, ini ternyata gembel ini lebih produktif dan lebih mudah dikelola. Itu pertama. Yang kedua, saat ini banyak konsumen, baik itu untuk pemotongan, untuk daging, untuk akikah, itu beralih atau banyak mencari jenis domba gembel biasa atau gembel karena konon katanya juga dagingnya lebih enak, lebih tidak bau, lebih lembut. Nah, itu sehingga kita putuskan kita fokus atau kita spesialis domba atau gembel biasa saja. Untuk Jawa Randu ada masalah di awal? Hanya produktivitas Mas, lambat. Oh, pertumbuhannya lambat? Ya, karena kita konsep breeding atau pengembangbiakan atau budidaya, itu kan secara prinsip harus cepat nih produktivitas. Nah, ternyata Jawa Randu ini kalah cepat dengan yang gembel. Bukan berarti tidak bagus, tetapi menurut kami lebih cepat gembel. Nah, dulu Jawa Randu berapa ekor? Awalnya ada sekitar 40-an. Selama 1 tahun pertumbuhannya hanya berapa peranakannya? Tidak lebih dari 100%. Tidak lebih dari 100% maksudnya? Ya, artinya kalau 40 ekor dalam 1 tahun, indukan itu hanya menghasilkan 40 ekor. Per tahun? Ya. 40 babon hanya dapat 40 ekor. Berarti beranak satu-satu? Satu. Atau banyak yang mati? Ya, relatif satu tahun itu beranak satu, tapi menjelang akhir tahun dia udah hamil. Kalau gembel? Kalau gembel ini 1 tahun bisa 2 kali. Artinya saya hitung rata-rata 150% lah. 100. Anaknya rata-rata 2? Satu juga? Satu, kalau 2 itu bonus. Kalau tapi 2 bonus? dalam hitungan saya hitung 1. 1 aja ya?
Kalau 2 bonus ya. Kalau 2 dikasih bonus. Ya. Ini babon-babonan Ya, semua ini babon hamil, ini babon hamil. Ini babon bunting. Untuk pejantan kenapa nggak disatukan, Mas? Ini ada. Oh, udah ini ada. karena udah hamil, nggak dikasih jantan. Ini ada, ini pejantannya. Yang ini bawa anakan. Sudah bunting terus dipisah dengan yang lain atau tetap di sini? Ini dipisah. Jadi bunting ya bunting semua. Jadi sistemnya seperti ini. Ini kan ada jantannya. Nanti kalau memang sudah bunting semua jantannya ya kita geser. Menandakan sudah bunting semuanya gimana? Ya dari perawakan seperti ini udah kelihatan, terus dari bentuk susunya itu juga kelihatan. Ini kan kelihatan ya. Perutnya udah ngisi-ngisi ya. Semua ya. Ini kan nanti baru pejantannya dipindah. Terus nanti menjelang lahiran dia diturunkan. Ada di kamar persalinan. Coba kita lihat juga nanti sana ya. Nah, ini masih adiknya yang pertama tadi nih. Ini 2 bulan lagi kita jadikan indukan. Ini masih ini pejantannya ada. Ini ada tanduknya semi ya? Iya, ini semi domba. Turunan Garut. Turunan Garut. Iya. Domba Garut. Ini juga ada. Awalnya gembel ini berapa ekor babonan? Saya awal itu di sekitar dulu tepatnya di 76 ekor. Tanpa beli lagi? Setelah itu ya keluar masuk. Karena kita kan sortir. Mana yang produktif, mana yang indukan nggak bagus ya kita jual, kita cari lagi. Yang nggak bagus apa aja modelnya? Seperti ini kan ini kurang bagus sehingga kita karantina nih Mas. Ini contohnya dia beranak tapi nggak mau menyusui, dia beranak tapi susunya nggak ada. Ini cukup semua ini? Ini yang satu kamar, satu kamar ini. Satu kamar ini yang nggak produktif semua ya? Ada 6 ekor. Nih. Ada 6 ekor. Ya. Sudah dicek semua ya? Sudah, ini udah melahirkan semua sudah. Tapi sehingga tidak kita kasih pejantan karena memang mau kita gemukan terus nanti kita jual. Anaknya rata-rata mati nih? Nggak ada yang selamat. Bukan mati tapi nggak ada yang selamat. Nggak ada yang selamat. Jadi dari 70 ekor lah dikembangkan menjadi 300 ekor ini ya? Jadi indukannya dari 76 sekarang indukan hampir 200. Selama 3 tahun? 3 tahun. Ini dombanya? Ini domba jantan semua Mas? Ya ini untuk stok akikah sama kurban Mas. DS1, DM6 ya, ini maksudnya apa? D itu nomor kandangnya, ini kan kandang D, nomor 3, 1, 2, 3, 4, 5. Udah ada pemesanan ini berarti? Yang SO itu berarti udah sold out. Oh, SO sold out. Ya, ini belum? Oh. Itu di 10 sudah. Ini apa ini? Nah, ini tempat penyimpanan ini, penumpukan kotoran, serindilnya. Jadi setiap pagi kita bersihkan, nanti kita tumpuk di sini. Tapi kebetulan ini musim hujan, airnya ngerembes Mas. Jadi sementara nggak kita semua kandang di semen bawahnya? Ya. Urin masuk kemana? Urin di sana kita tampung. Urin ditampung? Ya. Airnya mengalir ke sana? Ke sisi sebelah timur. Kalau serindil kotoran ditarik ke sini nanti kita masukin karung. Oh gitu. Ya. Nah, ini kamar bersalin nih. Jadi indukan-indukan hamil yang tua sebelum lahiran kita turunkan. Di sini nih? Ya ini. Kalau cuman segini di saat jumlahnya banyak emang mencukupi? Ya dia umur seminggu kita naikkan Mas. Jadi naikkan. Cukup sama dia lahiran umur seminggu kita naikkan ganti. Campur dengan yang belum? Ya seperti ini campur. Satu ini. Nah ini. Nah nanti yang seperti ini sudah sebentar lagi kita sapi. Itu usia berapa? Ini baru 2 bulan. 2 bulan ya? Sapi usia? 3 bulan. Di saat dia belum disapi, belum dikawinkan? Babonan? Belum? Pernah coba di saat dia masih menyusui, indukannya dikawinkan? Pernah. Apa dampaknya? Nggak ada. Bahkan lebih cepat. Lebih cepat? Ya, asalkan sebelum masa perkawinan, indukannya ini kita pastikan disehatkan dulu. Artinya fisiknya, terus kesehatannya, itu kita juga melakukan hal seperti itu Mas. Jadi masa dia 2,5 bulan atau setengah bulan sebelum ini kita kasih pejantan, kita ikat pejantannya. Ya.
Nanti kawin sendiri. Kawin sendiri. Walaupun diikat bisa ngawinin? Ya bisa. Tapi kan agak longgar kita kasihkan. Seperti itu. Adakah tanda-tanda gembel kecentet? Ada? Gimana? Nah, ini contohnya ini. Itu. Nah, ini. Kenapa ini dia kecentet? Ya ini salah satu faktor dari gen induknya yang kurang bagus kali ya. Sehingga dia dari lahir pertumbuhannya kurang bagus, padahal ini satu umur nih. Ini bahkan adiknya ini walaupun induknya sama-sama kecil tapi anaknya besar. Terus nanti indukannya dijual? Ya masuk sortir nanti. Masuk sortiran? Iya, masuk sortiran. Oh, tapi yang sementara ini biar anaknya jelek-jelek ya, nanti disortir. Sortir. Untuk obat cacing ada pemberian secara berkala dan rutin? Kalau untuk obat cacing kita secara berkala kita kasih, Mas. Jadi Di saat 6 bulan bunting sekali. atau di saat Kecuali untuk yang bunting kita tidak kasih. setelah beranak berapa minggu dikasih obat cacing? Itu kurang lebih 3 minggu sampai 1 bulan kita udah berani kasih obat cacing, terus vitamin kita kasih. Oh gitu ya. Ya, kalau yang pejantan itu secara periodik 6 bulan sekali obat cacing. 6 bulan sekali ya? Iya. Weh. Puasnya lewat sini. Mas, ini dengan jual beli atau breeding total? Full breeding? Ini breeding plus fattening. Hah? Ya, ini contohnya ini breedingnya, ini penggemukannya. Maksud saya ini Anda peternak atau pedagang? Peternak. Murni. Tetapi kalau ada orang beli ya saya layani. Artinya pekerjaan sampingan saya sebagai peternak adalah pedagang. Pedagang di kandang. Pedagang di kandang, produk sendiri. Tidak sendiri. Ya, produk sendiri. Wah, ngeri. Berarti kalau ada yang mau borong boleh? Borong kalau di Navi Farm ini hewan yang kita jual itu ada pembatasan artinya ini, Mas. Tidak semua hewan boleh kita jual. Ya. Contoh seperti ini. Hewan yang belum masuk umur untuk dijual, walaupun orang banyak cari, tidak kita jual. Layaknya dijual usia berapa? Usia di 8 bulan ke atas. Kenapa harus 8 bulan ke atas? Karena yang jelas nilai. Kalau kita jual masih umur kecil, nilainya kan masih sedikit. Sementara kita pelihara tambah 2 bulan 3 bulan nilainya bisa itu pertama. Yang kedua, kalau kecil itu pasti akan banyak yang menggunakan untuk diternak ulang. Artinya akan digemukkan oleh si penggemuk. Nah, kalau digemukkan di penggemuk yang lain ya udah digemukkan di sini saja kan gitu. Dan kalau yang masih muda juga belum bisa digunakan untuk AGK. Kan AGK kan ada minimal ya 7 bulan ke atas. Rata-rata usia berapa atau digemukkan berapa tahun baru dijual? Saya itu tadi kurang lebih setahun. 8 Harga bulan berapa? sampai setahun. Harga Itu lepas? kurang lebih lepas ya dari kisaran 1.700.000 sampai 2.200.000. 1.200.000 ya. 1.700.000 sampai 2.200.000. Nah, ini yang masih umur 6 bulan. Ini masih umur kurang lebih 4 bulan. Terus tadi yang sana itu 7 bulan, terus yang pojok tadi yang mau indukan itu udah 9 bulan. Nah, ini bandat-bandat? Ini umur setahun. Nah, ini yang sudah kita jual. Udah dijual? Ya, ini yang setahun yang sudah kita jual. Weh. Kalau mengikuti orang cari atau konsumen itu maunya mereka ngerut, Mas. Misalnya itu kan pejantan semua. Maunya diborong udah. Sama masnya nggak boleh? Nanti dulu. Ya, karena lebih baik kita besarkan sendiri di sini. Cocok, mantap. Jadi nilainya kan kita masih dapat. Untuk betina dijual? Betina yang saya jual itu tadi sortiran. Pertama, yang kedua ada indukan hamil. Jadi kalau ada teman, ada masyarakat, ada konsumen yang pengen ternak, itu kita kasih indukan yang memang benar-benar sudah hamil, tua. Sehingga begitu beli ambil dari sini pulang dipelihara sebulan itu udah beranak. Harga berapa kalau indukan bunting? Indukan bunting kisaran 17 sampai 2,5 juta lah. Tergantung kualitas Ya, tergantung besarnya besar ya? kecilnya, terus bagus atau enggaknya. Kalau yang dere-dere berarti nggak jual ya? Dede kita pelihara untuk
menambah indukan yang baru. Wih. Atau mengganti indukan yang tadi kita sortir. Oh, Sehingga gitu. secara populasi indukan tetap terjaga. Tetap terjaga. Target berapa ratus ekor toh Mas sebenarnya? Kalau target saya 500. 500 ekor? Ya. Betina? Semua populasi 500. Artinya betina paling enggak saya punya 250 sampai 300 lah. Pendapat ini maaf. Kalau boleh bocoran nih. Sebenarnya secara dikalkulasi per tahun dapat berapa? Sekarang gini Mas. Dalam 1 tahun ini saya dapat anakan itu kurang lebih 120 ekor. Artinya dalam 1 bulan itu saya dapat 12 ekor. Tahun ini tahun yang saya jual tahun ini adalah hasil peranaan tahun kemarin. Yang 12 ekor itu berarti saya dalam 1 bulan itu saya bisa atau boleh menjual 12 ekor itu. Artinya 12 ekor kalau saya kalikan ya harga standar atau rata-ratanya 1.500.000 saja ya sudah bisa dihitung tuh. Duitnya banyaknya Mas. Udah dapat beli apa aja hasil breeding? Ya alhamdulillah saya masih bisa bisa berbagi mempekerjakan 3 orang. Anak anak kandang. Berapa per bulan anak Per kandang? bulan ya kurang lebih untuk anak kandang kurang lebih sekitar 3 orang itu 9 jutaan lah. 9 juta 3 orang? Ya. Berarti 3 jutaan ya? Ya 3 juta plus yang lain-lainnya ya. Artinya ya gula kopi saya udah bebaskan mereka untuk ini. Dan kita siapkan pokoknya kebutuhan apa terus kalau setiap minggu ya kita kasih ini terus untuk giring pakan mereka juga masih kita kasih insentif untuk giring kuhe ini kalau kita jual juga masih kita bagi. Per bulan anak kandang 9 juta kali 12 bulan, waduh, ya kan? Ya alhamdulillah Mas. Ya, ini masih turah, mambra. Masih cukup lah. Hah? Dan turah masih cukup. Peh. Terus dapat ini ya potensi ternyata memang ternak kambing itu memang punya potensi Mas. Asalkan ya kita kelola, kita urus, kita usahakan dengan benar, semua itu punya potensi ternyata. Ini mobil truk dari kambing? Dari domba? Belum. Ini kebetulan ini saya punya sebelum punya kandang. Oh, gitu. Tapi ini memang dulu saya beli, saya desain untuk dukung kebutuhan ini. Ya, karena saya punya konsep pakan saya nanam sendiri sehingga saya harus punya armada untuk ini. Ini kandangnya disemen kayak nggak bau ya Mas? Ya beginilah. Atau Karena kita pisah Mas antara urin dan ininya kita pisah sehingga kering. Urinnya kita tampung. Kita tampung nanti kita ada yang ngambilin 1 liter itu kurang lebih 2.000-an lah. Hewan N2 TV mantap. Untuk urin nggak ada solusi untuk membuat pupuk organik? Ada. Sudah dilakukan? Jadi saat ini kita kerja sama teman itu untuk mengelola urin ini menjadi pupuk organik dan saat ini kita sedang trial Mas, trial ke sawah padi. Ya. Itu Hasilnya belum dilihat? Belum, baru musim tanam ini. Tapi kalau dari hasil uji lab dari suku Vindu, kandungan pupuk organik yang kita produksi ini cukup bagus. Tanpa campuran? Ada proses dan campurannya hanya sekedar seperti bakteri atau pengurai yang bisa mempercepat atau merubah urin ini menjadi unsur-unsur yang pakai apa Mas obatnya? Ada, 4 atau apa? Kita pakai bakteri nitrobacter. Beli itu ya? Beli. Nitrobacter. Ya. Per liternya dicampur berapa? Wah itu rahasia ini Mas. Sementara belum berani kita expose. Karena belum tahu hasilnya ya. Ini bank pakan ya. Ya. Waduh. Jadi kita ngarit itu seminggu sekali Mas. Jadi sekali ngarit gitu bawa truk 1 truk kita giring kita silase untuk kebutuhan 1 minggu. 1 minggu. Ya, jadi secara prinsip kita walaupun ternak kita banyak, tapi kita tidak dikerjai sama ternak setiap hari harus ngarit. Nah itu yang kita coba hilangkan. Jadi seolah-olah kan sepertinya kasihan tuh kalau
Kita punya ternak tapi kita setiap hari harus ngarit. Kan berarti kita usaha tapi dikerjai usaha. Usaha dikerjai usaha. Mau santai nggak bisa. Nggak bisa. Kita malah dipekerja hewan. Sebenarnya hewan nggak penting kayak gitu ya. Iya. Yang penting asal kita bisa komunikasi, memberikan makan yang baik, perawatan yang baik. Dia akan memberikan yang terbaik untuk kita juga. Cocok. Sekali lagi Mas, manajemen dari awal. Kandang ini habis berapa? Kalau kandang karena ini sebagian barang-barang second Mas ya. Kayak atap ini saya dapat second. Terus kayu ini nebang sendiri, bangun ya kita kerjakan sendiri, sehingga ya kalau orang bilang nggak mungkin saya habis gitu. Ini nggak lebih dari 50 juta ini saya. Rangka semua. Berikut kandang? Ya. Total semuanya? Ya. 50 juta? Ya. Semua pakai second? 2. Ya enggak, hanya ini aja yang besi-besi ini yang beli. Tapi kalau atap, terus kayu itu kita sendiri, terus yang ngerjain ya kita ini sambil jalan. Tapi kayu milik sendiri. Kayu milik sendiri. Oke. Untuk manajemen pakan per bulan sudah dihitung berapa maksimal? Maksimal pakan kita sekarang ini 3,5 juta. Karena 3,5 juta rumput sendiri ya. 3 Artinya juta kita hanya biaya operasional untuk bayar orang ngarit. 3,5 juta ya? Iya. Itu udah plus kita beli onggok. Udah plus beli onggok. Per bulan habis berapa? Per bulan onggok itu kita habis 4 tonan. 4 ton. Itu pun sudah 3 jutaan ya? 3,5 juta? Iya. 3,5 juta udah dapat onggok ya? Iya. Berarti operasionalnya ringan banget. Kecil ya, karena itu tadi, karena rumput itu gratis. Kita sendiri. Dan kita sekali untuk 1 minggu. Tapi kalau kita harus setiap hari ngarit ya akan bengkak di biaya operasional. Oh, seminggu sekali ya? Kita seminggu sekali. Untuk pakan seminggu sekali. Dan upah ini setiap bulan 9 juta untuk karyawan? Untuk karyawan kurang lebih 9 juta. Atau karyawan musiman atau emang harian? Karyawan. Harian? 1 bulanan. 1 bulanan? Iya. Karyawan ya udah tetap lah. Tetap? Ya. Berarti 9 juta? 9 juta ditambah 3 juta berarti 12 juta per bulan? Ya. Tadi ngomong jual per ekor 12 kali 1,5 lah. Kali 1,5. Ya masih ada ujung. Ya artinya saya masih cukup lah untuk 18 juta ya. 18 juta dikurangi 12 juta ya. Berarti per bulannya bersih kurang lebih 6 juta. Ya. Itu tahun kemarin. Sekarang? Nah targetnya tahun ini 1 bulan kita bisa 17 ekor. 17 ekor? Ya. Anakan. Jadi kalau orang 3 menurut jenengan berapa ratus ekor bagusnya? Orang 300 ideal. Ideal, sangat ringan. Jadi cukup. Kalau diisi 1000 masih bisa? 500 masih oke. 500-an ya? Karena yang satu sekarang ini dari 3 ya bisa masih membantu saya nanam timun di pertanian. Artinya masih oke. Karena memang manajemennya sudah tidak terlalu, kita tidak direpotkan dengan ngurusi kandang dan ternak. Aduh, sehingga waktu itu masih. Mohon maaf nih. Ya. Ini maaf kalau boleh bocoran. Masnya itu petani, pegawai, atau apa sih kok duitnya bisa mentereng kayak gini? Saya rezeki sama saja Mas ya. Cuman memang saya menekuni ini saya pegang langsung belum lama. Sebelumnya saya jadi karyawan Mas. Karyawan apa? Saya BUMN. BUMN? Iya. Saya sebelumnya di PT Timah Pertambangan BUMN. Sekarang off? Sekarang off, saya memilih menjalankan usaha ini. Karena waktunya bisa 100% di rumah. Di rumah. Dan gaji 6 juta minimal masih dulu. Bisa berbagi dengan orang lain. Orang lain. Itu dulu 6 juta dulu ya? Sekarang nggak 6 juta ya? Ya mudah-mudahan. Amin. Oke, terima kasih, luar biasa. Liputan yang hebat, yang keren Bu semuanya. Ini buat contoh kita semuanya. Ternyata sekali lagi bahwa breeding lebih menjanjikan daripada penggemukan. Ya. Karena lebih baik penggemukan dari hasil breeding kita sendiri. Betul, ya. Daripada beli. Betul, karena penggemukan atau fattening itu sebenarnya kan terusan dari bisnis breeding kan, seperti breeding. Itu. Dan untungnya 2 kali lipat. 2 kali lipat, sehingga kalau kita ternak hanya sebatas breeding ya kita tetap berantik yang tetap diuntungkan. Bukan kita? Bukan kita. Atau kalau kita
fattening atau penggemukan saja, kita kalah juga di beli modal, beli belanja bahannya, bibitnya. Sehingga kuncinya ada di konsep. Konsepnya apa aja Mas? Dari di konsepnya. Yang jelas sebelum kita bergerak ya kuasai dulu ilmu. Ilmu, kemudian niat dan tekad yang kuat. Kemudian sebelum itu jaringan ya, relasi. Karena ternyata itu sangat berpengaruh dengan percuma kita banyak ini tapi kita nggak bisa jual. Kita nggak bisa mengeluarkan, bahkan bisa-bisa orang kita dimanfaatkan orang. Artinya link. Barulah kemudian kita bicara tentang action itu nanti ke modal, ke ke manajemennya seperti apa itu action. Tapi sebelum kita punya rencana action, kita punya rencana di awal itu tadi. Kita punya ilmu, ada kita punya niat. Mas di awal? Kegagalan ya pasti ya. Sebuah proses itu nggak ada yang mulus, nggak ada yang grafik itu yang linear terus, nggak ada. Pasti ada suatu saat grafik itu naik turun. Nah, saya pengen tuh kendalanya apa sebelum hari ini tenang. Makanya saya bilang tadi ilmu. Karena di tahun pertama ilmu saya kurang, sehingga di tahun pertama itulah proses, bukan kegagalan ya Mas, proses keberhasilan yang belum berhasil atau keberhasilan tertunda. Karena apa? Karena setelah saya evaluasi ternyata memang ilmu saya mau memulai ini dengan ilmu yang ya masih pas-pasan, hanya sekedar tahu ya, ilmu sekedar tahu dari teman-teman. Saya nekat menjalankan usaha ini, ternyata di tahun pertama ya babak belur juga. Apa yang dihadapi babak belurnya? Ya macam-macam, yang kematian lah, yang tidak berkembang lah, yang anak kandangnya nggak kerasan lah, yang banyak Mas. Banyak ya. Bahkan yang tidak berhasil, yang tidak terselamatkan ya cukup banyak. Relasi, bangun relasi yang seperti apa? Relasi antar peternak atau relasi pedagang? Relasi tidak terbatas, segala macam relasi. Artinya setiap orang itu pasti membawa rezeki tersendiri. Artinya gini Mas, artinya jangan kita membatasi diri lah. Jangan membatasi diri. Dan batasi diri dalam berteman, berkomunikasi, bersosial masyarakat, karena semua orang itu pasti membawa rezeki untuk kita. Oke, secara prinsip itu. Intinya itu ya Mas ya. Terima kasih, cukup puas. Mudah-mudahan ini sebagai motivasi buat kita semuanya. Tidak ada jawaban yang tidak berhasil kalau orang melakukan step dan by step. Dan mau menjalani halang rintangnya. Betul. Terima kasih, salam ngarit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.